Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah. Masih pada bab tentang keutamaan rasa lapar wa khushunatul aish, keutamaan kehidupan yang kasar dalam artian jauh dari kenikmatan, jauh dari kemewahan, dan mencukupkan diri dengan yang sedikit dari yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, pakaian, dan segala yang menjadi bagian atau kebutuhan diri, serta meninggalkan syahwat, segala macam bentuk syahwat. Di dalam bab Imam Nawawi telah bawakan ayat antara lain di surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Tentang adha'us salat wattaba'us syahawat telah kita lalui. Di ayat Allah mengancam mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya. Mengikuti syahwat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sebutkan yaitu orang yang membangun bangunan yang megah, mewah, mengendarai kendaraan yang dipandang, artinya kendaraan yang juga mewah sehingga pandangan orang tertuju kepadanya, dan menggunakan pakaian yang masyhur yang juga mewah sehingga tertarik pandangan orang kepadanya. Merekalah orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Tentunya ini salah satu bagian dari makna ayat yang ditafsirkan Ali. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka pasti akan mendapati ghayya. Ghayya kata Ibnu Zaid artinya syarr, kejelekan atau kesesatan atau kerugian. Makna berdekatan. Mereka yang meninggalkan, menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwatnya akan mendapati kejelekan, kesesatan, dan kerugian. Atau ghayya kata Abdullah bin Mas'ud, nama bagi suatu lembah di Jahannam. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah sebutkan illa man taba wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali yang bertobat, dia beriman dan beramal saleh, maka mereka masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Bertobat dari menyia-nyiakan sholat,
bertobat dari mengikuti syahwatnya sehingga dia kembali kepada Allah, Rabb-nya. Dia beriman dan beramal saleh. Maka mereka ini yang akan masuk surga dan tidak didolimi sedikit pun, tidak dikurangi pahala amal soleh yang mereka lakukan sedikit pun. Bahkan satu kebaikan bagi mereka akan dicatat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ini pengecualian dari Allah dari mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Yang selamat mereka yang kemudian berbenah diri, bertobat, beriman dan beramal saleh. Kemudian Imam Nawawi juga bawakan ayat di Al-Qasas 79-80. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Keluarlah dia kepada kaumnya dengan perhiasannya, kemewahan yang ada padanya. Maka berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, seandainya saja kita mendapati apa yang dimiliki oleh Qarun, sungguh dia mendapati bagian yang sangat banyak. Tetapi berkata orang-orang yang berilmu, celaka kalian. Justru pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan dia beramal saleh. Ayat di Al-Qasas ini menyebutkan tentang kisah Qarun yang tetap saja dan terus-menerus dalam permusuhannya dan penentangannya kepada Al-Haq. Tetap saja dia nggak mau tunduk dan taat. Teruslah saja dia bermaksiat, durhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak mau Qarun, tidak mau mendengar nasihat orang yang menginginkan kebaikan untuknya. Dia lebih bangga dengan apa yang ia miliki dari kelebihan dunia, dari perhiasan dan kekayaan. Allah sebutkan fakharaja ala qaumi fi zinati. Keluar pada suatu hari Qarun ini menemui kaumnya fi zinatihi. Ini hal, sebagai hal kondisinya, artinya posisi dia ketika keluar dalam keadaan terbaik yang ia punya, dengan penampilan termewah yang dia bisa dari segala yang ia miliki. Fi zinati, zinah, perhiasan dan kemewahan terbaik yang ia punya, itu yang ia gunakan. Dan tentunya kekayaan
begitu besar dimiliki oleh Qarun, ia kumpulkan segala harta benda dan perhiasan dunia. Tentunya ketika keluar dalam kondisi seperti itu, semua pandangan tertuju kepadanya, dibanggakan dan disenangi oleh ahli dunia, oleh orang-orang yang cinta dan tertipu dengan gemerlapnya dunia, yang hiasan-hiasan duniawi semacam itu menguasai hati dan kalbu mereka. Maka orang-orang yang memandang Qarun menilai sesuai dengan apa yang ada pada kalbunya. Mereka berbicara sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Makanya disebutkan kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap bejana itu akan menuangkan sesuai isinya. Kalau isi bejana itu air, dia akan menuangkan air, keluar darinya air. Kalau yang di bejana itu isinya susu, ya dia akan menuangkan susu. Kalau isi bejana itu misalnya comberan, ya dia akan menuangkan comberan. Tergantung apa isinya. Maka terbagi kaumnya menjadi dua. Sekelompok orang-orang yang tertipu dan termakan oleh syahwat dan gemerlapnya dunia, jauh dari iman, jauh dari ilmu, hampa dari amal saleh. Kalbu mereka hanya bergantung kepada dunia dan perhiasannya. Karena itu tujuan akhir dan satu-satunya bagi mereka. Tidak ada keinginan lain bagi mereka kecuali itu, dunia. Ini yang mereka ucapkan. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita mendapati punya apa yang dimiliki Qarun seperti tadi. Dia keluar dengan penampilan terbaiknya, perhiasan termewah yang dia punya, pakaian terwah yang dia miliki, wewangian dan segalanya sudah, kendaraannya ini pokoknya dia kekayaannya seperti itu. Maka orang yang kalbunya tertutupi oleh syahwat dunia melihat dan berharap seandainya saja dia mendapati itu, memiliki apa yang ada pada Qarun dari perhiasan duniawi. Innahu ladzu hadzin azim. Dia sungguh mendapati atau dia punya bagian yang sangat besar dan benar. Dari satu sisi memang bagian dia banyak sekali, besar. Kalau saja perkaranya berhenti pada ambisi manusia, kalau saja perkaranya hanya ada dunia dan tidak ada sesuatu lagi di belakang itu, tidak ada kubur, tidak ada barzakh, tidak ada akhirat, maka sungguh bagian Qarun sangat besar sekali.
sangat banyak dan luar biasa, karena memang diberikan kepadanya segala bentuk kenikmatan duniawi, sehingga mampu dengannya ia lakukan, ia pakai, ia makan, ia kendarai sesuatu yang termewah, termahal, terhebat, terbagus yang dia inginkan di kehidupan dunianya. Begitulah jika himmah seseorang, jika ambisi dan pikiran seseorang, tujuan dan yang menguasai dirinya, yang menguasai hatinya terkungkung pada dunia dan itu segala-galanya, tentunya itu bagi dia segala-galanya, karena tidak ada lagi tujuan lain baginya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia baginya. Maka dunia ya segala-galanya, seperti yang mereka ucapkan, ladzu hadzin azim. Betapa besarnya, betapa banyaknya, luar biasa sudah yang dimiliki oleh Qarun. Tentunya karena orang-orang ini yang Allah sebutkan yuridunal hayatad dunya, hanya menginginkan kehidupan dunia, nggak ada bagi mereka kepentingan akhirat yang jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dan kekal abadi. Nggak ada bagi mereka. Kalau saja mereka ingat dan tahu tentang akhirat, nggak akan dia katakan hadzun azim. Bagiannya sangat besar, sangat mengingat akhirat, dia akan melihat begitu kecilnya dunia. Kalau dia ingat akhirat, kalau dia ingat kubur, bagi dia nggak ada nilainya dunia. Tetapi begitulah ucapan orang yang kosong kolbunya dari ilmu, dari iman, dan dari amal saleh. Ini satu kelompok. Kelompok lain yang Allah sebutkan, wa qala alladziina utul ilm. Berkata orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu sehingga faham dan mengerti hakikat dunia seperti apa di sisi penciptanya bahkan. Wailakum, mereka katakan sembari menyesali, menyayangkan apa yang diucapkan oleh kaumnya yang berharap ingin mendapati apa yang dimiliki seperti Qarun. Mereka mengingkari ucapan orang-orang tersebut. Makanya dikatakan oleh mereka, sawabullah khairun liman aman wa amila salihah. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Sawabullah, kalau itu yang segera, pahala Allah yang segera, yang dimaksud yaitu pahala Allah dalam kenikmatan beribadah kepadanya, pahala Allah dengan kelezatan taat kepadanya, itu segera di dunia.
Kalau saja kamu taat, ibadah, kenikmatan ibadah itu jauh lebih baik dibanding dunia dan perhiasannya. Bertobat kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, bergantung, bertawakal hanya kepada Allah, atau sawabullah, pahala Allah yang nanti, yaitu surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, itu jauh lebih baik dari yang kalian inginkan, seperti Qarun. Itu bagi yang mengerti hakikat dunia dan hakikat akhirat. Tetapi tidak semua yang mengetahui itu bisa memprioritaskan yang lebih tinggi, yang lebih baik dari yang lebih rendah. Makanya hanya orang-orang yang bersabar yang bisa mendapatkan itu. Allah sebutkan wa may yulaqaha illas sabirun. Namun yang mendapati itu hanya orang-orang yang sabar. Mungkin sebagian orang tahu, yakin dia bahwa akhirat jauh lebih baik, bahwa ketaatan, ibadah, istiqomah itu jauh lebih baik daripada gemerlapnya dunia dan syahwatnya, harta, kekayaan, kekuasaan. Namun permasalahannya tidak semua yang tahu bisa kemudian mentaatinya. Terkadang masih terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri, terkadang terkalahkan oleh tuntutan orang-orang dekatnya, terkadang ini, terkadang itu. Walhasil hanya orang yang sabar, yang tahu dan dia memprioritaskan akhiratnya, ketaatan kepada Allah daripada kemaksiatan kepadanya. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi Qarun dan kaumnya yang mencintai kehidupan dunia dan melalaikan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka ini di dalam ayat ketika Allah sebutkan ucapan orang-orang yang beriman, sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah itu lebih baik bagi kalian, bagi yang beriman dan yang beramal saleh. Allah katakan tentang mereka ini apa yang Allah balaskan kepada Qarun dan yang bersamanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard wal iyadu billah. Kata Allah, ketika Qarun telah berlebihan kebanggaannya terhadap dunia dan
kesombongannya, dengan apa yang ia miliki, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Khasafna bihi wa bidarihil arda, kami khasaf dia, ditelan oleh bumi, balasan dari amalan yang dilakukan olehnya. Demikian sebanding dengan yang ia lakukan, sebagaimana ia merasa lebih dari hamba-hamba Allah yang beriman. Dia merasa dirinya lebih terangkat, lebih mulia dari orang-orang yang saleh. Allah rendahkan, Allah jatuhkan dia serendah-rendahnya. Dia bersama dengan segala yang ia miliki, dari rumahnya, perabotannya, harta bendanya, semuanya ditelan, dimasukkan oleh Allah ke dalam bumi paling bawah. Dan itu menjadi hukum dalam syariat. Sebagaimana ia inginkan ketinggian, artinya lebih menganggap dirinya lebih dari yang lain dengan kebatilan, tentunya dibalas dengan lawan tujuannya, sehingga dihinakan dan direndahkan oleh Allah sehina-hinanya, bahkan ditenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna, maka tidak ada kelompok manapun yang mampu melindungi dia, tidak ada pasukan atau kekuatan manapun yang bisa menolong dia dari azab Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan ketika azab datang tidak ada yang bisa menolong dia, dan tidak bisa pula dia menyelamatkan dirinya sendiri. Wal'iyadu billah. Balasan dan azab Allah ketika Qarun lupa terhadap segala kenikmatan dan kekayaan yang Allah berikan padanya. Kemudian Allah sebutkan masih tentang Qarun atau kaumnya yang bersamanya. Wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Orang-orang yang kemarin berharap memiliki seperti yang dimiliki Qarun, orang yang menginginkan kehidupan dunia tadi, kelompok pertama, mereka berkata dalam keadaan takut kalau terkena azab seperti Qarun, dalam keadaan mereka gusar dan bimbang luar biasa. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Kalau saja Allah membatasi rizkinya kepada orang yang ia kehendaki, maka kita akan tahu bahwa apa yang diberikan kepada Qarun bukan terbaik untuknya. Mereka sadar ketika mereka saksikan azab apa yang terjadi pada Qarun.
Sehingga ini yang mereka katakan, wa ka'annallah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Kalau saja Allah mempersempit, memberi sedikit, tidak meluaskan, tidak memberikan banyak harta dan kenikmatan kepada hambanya yang ia kehendaki, maka mereka sadar ucapan mereka tadi, innahu ladzu hadzin azim, bahwa Qarun memiliki bagian yang sangat besar karena kaya dan banyak harta bendanya, itu salah ternyata. Gak benar. Adanya harta benda, gemerlapnya kehidupan dan mewahnya kenikmatan dunia bukan bukti kebaikan seseorang. Bukan menjadi bukti kalau orang itu berarti baik, mapan dan mulia dan senang, bahagia. Bukan, sama sekali bukan. Mereka sesali apa yang telah mereka ucapkan tentang Qarun tadi. Gak benar ternyata semua itu. Laula an mannallahu alaina, kalau saja Allah tidak berikan minnah kepada kita, di mana Allah seandainya azab kita karena ucapan kita tadi tentang Qarun, la khasafa bina, maka kita pun akan ditenggelamkan ke dalam bumi seperti yang diperlakukan kepada Qarun. Wal-iyadu billah. Betul-betul mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran, dan demikian kehancuran Qarun dan segala harta benda dan kenikmatan dunia yang ia miliki, ketika Allah adab, itu menjadi pelajaran, mau'izah dan ibrah bagi yang selainnya. Dan perhatikan betapa mereka sangat menyesali apa yang telah mereka ucapkan di awal. Bagaimana mereka berubah pikiran, berharap, kalau dia tidak mendapati harta yang berlimpah luas seperti yang diberikan oleh Qarun, betul-betul menjadi cambukan berat bagi mereka, pelajaran besar apa yang terjadi pada Qarun. Asyahid di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum mukminin bahwa dunia dan segala kenikmatannya, baik itu sandang, pangan, papan yang begitu mewah dan di atas rata-rata segala kenikmatan, bukan pertanda kebaikan seseorang, bukan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang, apalagi untuk dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tidak. Terbukti pada kisah Qarun. Agar seorang yang mukmin tidak bersedih hati kalau dirinya diberi ujian oleh Allah, kehidupannya pas-pasan, kalau dia diberi ujian oleh Allah, ekonomi yang mungkin agak sulit. Jangan kecil hati,
atau bersedih seakan itu segala-galanya lah. Makanya Ibn Mas'ud katakan di Adabul Mufrad Bukhari, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'tid din illa man yuhibb. Allah itu memberikan dunia kepada yang Allah cintai, juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Sehingga bukan pertanda kecintaan Allah, bukan segala-galanya. Tetapi agama, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak akan Allah berikan kecuali pada orang yang ia cintai. Iman, ilmu, amal saleh, ketaatan, ibadah, istiqomah, hidayah, itu segala-galanya. Jika kamu sadari itu ada pada dirimu, fahmadillah, bersyukurlah kepada Allah bahwa kamu dipilih oleh Allah, dipercaya orang yang ia cintai. Enggak semua orang Allah berikan itu padanya. Tapi dunia Allah berikan terbukti kepada kufar, kepada musyrikin, Qarun, dan bala tentaranya, Fir'aun, dan ahli dunia. Sudah, kalau mau tahu sendiri seperti apa. Bukan dalih, bukan bukti, bukan pertanda Allah cinta kepadanya yang memiliki gemerlapnya kehidupan duniawi. Tetapi agama, jika itu ada pada seorang hamba, sadari itu kenikmatan besar Allah percayakan padamu. Allah pilih kamu salah satu dari sekian hambanya yang mendapat kenikmatan terbesar itu. Bersyukurlah dan istiqomahlah padanya. Kemudian ayat ketiga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ketika Allah menyebutkan tentang kisah Qarun dan apa yang ia miliki dari harta benda dan kenikmatan duniawi, serta hasil akhir azab yang menimpa dirinya, serta tadi kisah orang-orang yang beriman yang mengingatkan kaumnya, sawabullah khair, pahala Allah itu yang lebih baik bagi yang beriman dan beramal saleh. Maka di ayat ini Allah kabarkan tentang sebab yang dengannya orang akan mendapatkan keutamaan itu. Tilka darul akhirah, itulah kampung akhirat yang Allah sebutkan tentang keabadiannya, kenikmatan dan segala kebaikan yang ada padanya, yang disampaikan melalui lisan para rasulnya. Tidak ada sedikit pun cacat dan kekurangan padanya. Naj'aluha, itu kampung akhirat kami jadikan sebagai tempat tinggal, tempat kembali lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan. Artinya mereka tidak punya iradah, la yuridun. Tidak ada ambisi pada mereka, tidak ada kemauan pada mereka untuk mereka itu ulu, rasa lebih dari yang lain, dan kerusakan. Ulu fil ard, kesombongan di muka bumi, di hadapan hamba-hamba Allah,
takabur dan sombong dari kebenaran yang Allah turunkan, wala fasada, dan kerusakan mencakup segala bentuk kemaksiatan. Jika mereka disebutkan tidak ada ambisi, tidak ada keinginan kepada ini, maka tentunya yang dimaksud ayat ini karena keinginan mereka, ambisi mereka hanya kepada Allah. Keinginan mereka hanya tertuju kepada akhirat. Karena mereka tawadhu kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah mukminin, karena mereka terikat tunduk kepada al-haq, taat, beribadah, beramal saleh. Ini yang memenuhi iradah mereka, kehendak mereka terpenuhi dengan ini semua, sehingga nggak ada ruang dalam kolbunya untuk mengurusi kesombongan dengan harta benda, kesombongan dari kebenaran, melakukan kerusakan di muka bumi. Nggak ada tempat. Penuh dan sibuk dia dengan urusan akhiratnya, amal ibadah dan perkara agamanya. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah sebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Artinya keselamatan, kebahagiaan hanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun selain yang bertakwa mendapatkan dalam tanda kutip kebahagiaan, tentunya semu. Kalaupun selain orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan dalam tanda kutip, menindas, mendolimi orang-orang yang bertakwa, nggak akan berlangsung lama, nggak akan itu terus menerus. Pasti itu akan lewat dan akan datang waktunya. Makanya Allah sebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir pasti untuk kebaikan orang-orang yang bertakwa. Dan itu hasr, pembatasan di dalam ayat, bahwa orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan, orang-orang yang bertakwa, mereka yang pasti akan bahagia dan jaya, cepat ataupun lambat. Sebaliknya orang-orang yang yuriduna uluwan fil ardi wa fasadan, waliyadzubillah, yang senang dengan kecongkaan dan kesombongan kepada hamba Allah, kepada kebenaran, dan dia mencintai kerusakan dengan berbagai kemaksiatannya, mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan keselamatan dan sesuatu yang akan menyelamatkan mereka tidak akan bisa mendatangi mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya insyaallah bukan depan. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.